Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, Bu Guru di sini akan menjelaskan sedikit saja tentang cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin kemarin sudah dijelaskan, sekarang biar lebih mantap Bu Guru jelaskan kembali ya. Tolong diperhatikan. Nah, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana caranya menemukan gagasan pokok dulu? 1. Bacalah teks dengan seksama, jadi pelan-pelan per kalimat dibaca dan dimengerti. Kemudian temukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu ciri-ciri kalimat adalah ada subjek dan ada predikat. Subjek itu apa, Bu? Subjek adalah yang melakukan, sedangkan predikat adalah kegiatannya. 3. Temukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur intinya berarti harus ada subjek sama predikat tuh dalam setiap kalimat. Keempat, unsur inti kalimat utama adalah gagasan pokok. Nah, untuk mengingat kembali apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf. Paragraf sendiri itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Ingat, paragraf sendiri itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Biasanya gagasan pokok ada di kalimat awal paragraf atau di kalimat akhir paragraf. Ingat, jadi ada nggak Bu yang di tengah-tengah? Ada, namun jarang. Tapi biasanya gagasan pokok itu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah menjelaskan gagasan pokok, ya seperti itu. Contoh, Bu Guru punya bacaan suku Minang. Ini adalah satu paragraf saja. Nanti teman-teman mencari paragraf selanjutnya ya, gagasan pokoknya dan gagasan pendukung. Ini paragraf pertamanya. Paragraf pertama terdiri dari berapa kalimat? Kita hitung ya. Ingat, kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Ya, berarti ini kalimat 1 nih, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu kalimat 1. Kalimat 2, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Itu kalimat 2. Kalimat yang selanjutnya, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, itu kalimat 3. Kalimat keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Itu kalimat keempat. Kalimat selanjutnya, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Itu kalimat kelima. Jadi dalam satu paragraf ini ada berapa kalimat? Ya, betul, ada 5 kalimat. Bu, cara cepetnya gimana? Hitung aja titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kalimat. Nah, ingat, biasanya gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir kalimat pada suatu paragraf. Tapi kita baca dulu ya. Kita rombak dulu nih, kita lihat. Kalimat pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Berarti kalimat pertama itu menceritakan tentang suku Minang. Adalah menjelaskan tentang suku Minang. Suku Minang itu tuh kelompok etnis dari Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kalimat 2. Nih Bu Guru garis bawahi ya. Nih kalimat pertama. Kalimat kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Nah, kalimat kedua itu menceritakan tentang apa? Ya, betul. Menceritakan tentang suku Minang. Berarti dia menceritakan tentang kalimat pertama ini suku Minang. Tapi suku Minangnya sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Tapi masih menceritakan subjeknya sama ya. Subjeknya itu adalah yang melakukan. Berarti yang melakukan itu suku Minang. Nah, suku Minang ini masih diceritain lagi di kalimat kedua. Sekarang ke kalimat ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah,
kalimat ketiga juga sama, ada suku Minangnya juga. Berarti kalimat ketiga masih membahas tentang suku Minang di kalimat pertama. Lanjut, kalimat keempat. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Orang Minang berarti kan suku Minang ya. Nah, suku Minang ini, kalimat keempat juga ternyata masih ngebahas tentang suku Minang di kalimat pertama. Nah, lanjut. Kalimat terakhir, kalimat kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Legenda suku Minang. Nah, suku Minang ini juga masih ada di kalimat terakhir. Kalimat terakhir menjelaskan tentang legendanya suku Minang. Oh, ternyata legenda suku Minang itu adalah Malin Kundang. Mereka masih membahas tentang kalimat pertama. Jadi, intinya adalah gagasan pokok pada paragraf ini adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Atau disingkatnya, suku Minang adalah kelompok etnis Sumatera Barat. Seperti itu. Terus gagasan pendukungnya atau penjelasnya gimana Bu carinya? Berarti kalau gagasan pokoknya itu sudah ditentukan suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, berarti kalimat lainnya ini, kan tadi satu paragraf ini ada 5 kalimat ya. Nah, berarti kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima adalah gagasan pendukung. Ya, ingat. Jadi selain gagasan pokok itu berarti gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah menjelaskan gagasan pokok gitu. Sudah paham? Bu Guru harap sudah lebih paham ya. Ingat, gagasan pendukung. Jadi yang lainnya selain gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Kok banyak banget Bu? Gagasan pendukungnya memang. Karena gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok. Semoga dipahami ya. Kalau masih kurang paham boleh ditanyakan ke Bu Guru. Cukup sekian dari Bu Guru. Pelan-pelan saja untuk bahasa Indonesia. Bacanya dengan seksama dan perlahan-lahan dan pahami makna dari tiap kalimat. Cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.